sobat semuanya, bertemu dengan saya di channel Medar Telang Benua. Langsung saja, bagaimana cara menggunakan Google Formulir ya. Ini biasanya bagi pengajar, bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa. Kita terlebih dahulu membuka Google Chrome. Nah, di sini saya sudah memiliki email ya. Lalu di sebelahnya itu ada aplikasi Google, titik-titik kotak-kotak itu silakan kita klik. Lalu di situ kita pilih Drive ya, Google Drive. Lalu kita tunggu sebentar, maka kita sudah diarahkan ke dashboard ataupun layar daripada Google Drive kita. Nah, di sini teman-teman, di bagian sebelah kiri ini ada tulisan baru dengan adanya gambar tanda plus. Silakan kita klik. Lalu di situ ada banyak pilihan, kita pilih Google Formulir ya. Kita buka dulu, kita sambil menunggu, maka saya kasih tahu sama teman-teman bahwa kita terlebih dahulu menyediakan soal yang mau kita buat untuk siswa, kemudian daftar hadir siswa, sehingga memudahkan kita dan mempercepat pekerjaan kita dalam membuat Google Formulir ini. Nah, ini sudah masuk di dalam Google Formulir ya. Teman-teman, langkah selanjutnya sebelum kita membuat pertanyaan, kita buat yang namanya dulu pengaturan ataupun setelan ya. Di sini kita klik. Kita menjadikan tugas ini menjadi sebuah kuis. Nah, dengan kita mengaktifkan, maka di situ ada beberapa pilihan. Ada rilis nilai ya. Artinya segera setelah setiap pengiriman, siswa langsung mengetahui ketika sudah mengirimkan tugas mereka, maka mereka langsung mengetahui nilai dari yang sudah mereka kerjakan. Kemudian di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Kalau kita mau aktifkan, silakan, itu tergantung teman-teman ya. Apakah kita mengizinkan siswa untuk mengetahui mana jawaban yang benar ataupun tidak. Kemudian nilai responden ya. Nilai ini wajib kita berikan ya. Artinya siswa dapat melihat berapa kumulatif nilai yang mereka dapatkan setelah mengirim jawaban mereka. Nah, ini nilai poin. Nilai poin ini bisa kita rubah ya sesuai keinginan kita. Di sini nilai poinnya saya kasih 20. Karena kenapa? Jumlah butir soal yang saya berikan ini adalah sebanyak 5. Berarti 5 kali 20 poin sama dengan 100. Oke, lanjut. Bagian di bawahnya adalah jawaban. Nah, di sini kita bisa juga mengumpulkan email siswa kalau memang kita membutuhkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kemudian di sini ada presentasi ya. Nah, ini presentasi ini saya mau mengubah yang namanya acak urutan pertanyaan. Kenapa saya acak? Agar siswa yang berdekatan ataupun duduknya bersampingan, mereka tidak saling kerjasama. Karena kenapa? Urutan soal yang muncul itu berbeda-beda ya, ataupun acak-acak ya. Saya aktifkan aja. Nah, itu dulu yang sudah saya atur. Kemudian kita kembali di dalam pertanyaan. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Yang pertama dulu, untuk formulir tanpa judul ini saya isinya menjadi daftar hadir ya. Ini saya ganti menjadi daftar hadir. Terus saya blok. Ya, karena ini sudah, maka saya klik tambahkan pertanyaan. Nah, ketika saya tambahkan pertanyaan, di sini sudah ada langsung poinnya ya, 40 ya. Itu nilai poin itu berasal dari yang pertama pertanyaan yang ini, dan yang kedua adalah pertanyaan yang bagian bawah. Jadi kita hapus saja yang bagian bawah dulu. Lalu ini bagian yang pertama ini kita ganti ya. Kita klik kunci jawaban, maka poinnya kita ganti menjadi 0. Karena kenapa? Ini nggak usah lagi, ini bukan pertanyaan ya. Jadi di sini kita kasih kelas. Saya blok, saya tebalkan, lalu saya kasih ini pilihan ganda, udah pas.
Kemudian opsi. Nah, opsi jawaban ya. Nah, ataupun pilihan. Di sini saya mengajarnya di 2 kelas dan 2 jurusan, yaitu 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Kalau sudah selesai ini jangan lupa kita kasih wajib diisi ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kalau ini sudah selesai saya buat bagian ya. Tambahkan bagian. Bagian ini saya kasih judulnya yaitu kelas 11 TKJ 1. Kelas 11 TKJ 1. Nah, kalau ini sudah, saya tambahkan lagi bagian yang berikutnya. Itu sama ya, tinggal kita ubah aja. Ya, copy paste ini menjadi 11 TKJ 2. Kalau sudah teman-teman, kita kembali lagi dari atas nih. Nah, ini kita klik pada bagian 2. Kita buat pertanyaannya apa, yaitu nama-nama siswa. Nah, jangan lupa ketika nilai poinnya sudah ada di bawah, kita rubah dulu. Nah, nama-nama siswa ya. Ini saya blok. Saya bold ya. Jawaban singkat ini kita ganti menjadi pilihan berganda. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi, saya menyediakan dulu yang namanya daftar hadir siswa. Lalu saya ambil daftar hadir siswa. Yang pertama adalah kelas 11 TKJ 1. Di sini sudah saya blok, lalu saya copy. Saya pindahkan di dalam opsi jawabannya ya. Ya, ini sudah. Kemudian ini wajib kita aktifkan. Artinya siswa wajib menceklis nanti namanya mana yang terdaftar di dalam Google Formulir itu. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut pada bagian ketiga. Nah, bagian ketiga sama halnya juga. Kita tambahkan pertanyaan ya. Kita buat di sini nama siswa. Nama siswa. Lalu kalau sudah saya blok. Lalu di sini, nah ya, poinnya nih, hampir lupa ya teman-teman ya, kita kasih nilai poinnya adalah 0 ya. Kemudian jawaban singkat kita ubah menjadi pilihan berganda. Lalu saya ambil daftar nama-nama kelas 11 TKJ 2. Di sini saya sudah blok, copy aja udah. Kalau sudah langsung kita isi dalam opsi. Nah, udah teman-teman, kita aktifkan tombol yang bagian wajib diisi ini ya, agar siswa mengisi namanya nantinya. Oke, kita back dulu dari belakang ya. Di sini teman-teman ada sistem di bagian bawah ini, yaitu setelah bagian 1 lanjut ke bagian 2. Artinya kalau kita klik ini, maka nanti kita lanjut ke bagian 2. Ya, itu tidak masalah kalau memang yang kita klik itu adalah 11 TKJ 1. Lalu permasalahannya, kalau yang kita klik adalah 11 TKJ 2, lalu muncul nanti bagian 2, padahal namanya beda kan. Jadi langkahnya itu kita buat di bagian bawahnya itu ada titik 3. Kita klik, lalu di situ ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, lalu kita pilih 11 TKJ 1 lanjut ke bagian mana gitu ya. Apakah ke bagian 3 atau ke bagian 2 ya. Berarti 11 TKJ 1 lanjut ke bagian 2 ya. Nah, demikian halnya juga untuk kelas 11 TKJ 2 lanjut ke bagian kelas 11 TKJ 2. Oke, kita sudah sampai di sini. Lalu langkah selanjutnya saya buat bagian keempatnya dulu. Nih, tambahkan bagian.
sekarang saya membuat bagian 4. Nah, untuk membuat bagian 4 saya aktifkan bagian yang terakhir ini, lalu saya tambahkan bagian. Nah, ini di bagian bawah sudah ada bagian 4. Di sini saya kasih judul itu soal pilihan berganda. Jadi saya blok, saya tebalkan. Lalu kalau sudah sampai di sini, saya buat deskripsinya ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, kalau sudah, saya mau menambahkan pertanyaan. Nah, di sini ketika saya menambahkan pertanyaan, maka poin totalnya langsung ada ya, 20. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah menyediakan soal ya, seperti yang saya sampaikan pada awal tutorial. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal, saya tinggal blok, lalu saya copy dan saya pastekan di dalam pertanyaan. Nah, kemudian saya ambil option jawabannya. Option jawaban yang saya gunakan di sini A sampai E ya. Kenapa saya tidak memberikan bagian A, bagian B dan seterusnya? Karena yang saya mau di sini untuk jawabannya secara acak. Nah, di sini kunci jawabannya A sampai E ya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan option jawaban yang tepat. Di sini yang tidak termasuk faktor pendukung keberhasilan usaha itu adalah genetis. Nah, di sini sudah ada ya poinnya, yaitu 20. Kalau sudah, kita klik tombol selesai. Nah, kita back dulu dari atas, teman-teman. Ini kita masuk dulu pada bagian 2. Di sini pada bagian 2 ini ada kelas. Nah, setelah kelas lalu ada nama-nama siswa. Di bagian nama-nama siswa ini, di bawahnya itu ada setelah bagian 2 lanjut ke bagian berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, maka kita ubah. Berarti setelah mereka sudah menceklis daftar hadir mereka, maka mereka langsung masuk di dalam bagian 4, yaitu soal pilihan berganda. Demikian halnya juga di bagian yang terakhir ya teman-teman ya, biar mereka langsung lanjut di bagian soal yang keempat. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih kursor kita di bawah pertanyaan yang pertama. Tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini saya lanjut lagi dengan soal nomor 2-nya ya teman-teman ya. Sama hal pekerjaan yang sama juga yang sudah kita kerjakan pada soal nomor 1, maka itu juga akan kita lakukan pada soal selanjutnya ya. Ini sampai nomor 2. Jangan lupa untuk kunci jawaban selalu diberikan ataupun dipilih opsinya yang benar ya. Oke, pilih selesai. Kemudian kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu bagian nomor 5 ya.
Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai pada soal nomor yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Jadi di sini kalau kita cek, poin totalnya adalah sebesar 100 poin. Jadi di sini teman-teman, ketika ada siswa yang sudah menjawab benar ataupun salah, maka nilai poinnya mereka dapat mengetahuinya. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, langkah selanjutnya itu langkah terakhir, tinggal kita mengirim. Nah, sebelum kita kirim dulu, kita pratinjau. Di sini ada gambar mata ya, di situ ada tulisan pratinjau. Silakan kita tinjau dulu hasilnya. Nah, di sini teman-teman, daftar hadir siswa, lalu saya klik, baru muncul di sini ada kelas ya. Jadi kelas 11 TKJ 1, silakan pilih namanya masing-masing, yang mau namanya ini ya, misalnya saya pilih ini nih ya, kelas 11 TKJ 1. Lalu saya klik berikutnya. Lalu misalnya saya memilih kelas, bisa juga kembali kelas 11 TKJ 2 ya, bisa, kita tinggal pilih kembali ya. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap ini teman-teman, sebelum kita mengirim link dari tugas ini, maka kita pratinjau dulu. Di sini ada gambar mata ya, silakan kita klik, kita tinjau. Nah, di sini yang pertama muncul adalah daftar hadir siswa. Silakan kita pilih kelas ya. Misalnya saya memilih kelas 11 TKJ 2. Tinggal klik lalu pilih berikutnya. Lalu akan muncul nama-nama siswa kelas 11 TKJ 2. Di sini saya coba pilih yaitu Beriani baru atau siapa aja ya, boleh ya. Saya pilih Aslina misalnya nih. Kalau sudah, maka langkah yang kita lakukan adalah klik berikutnya. Nah, berarti kita sudah sampai pada penjawaban ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera pada soal ya. Lalu kalau memang sudah selesai, maka yang terakhir pekerjaan kita adalah tinggal kirim. Nah, di situ nanti siswa ketika sudah mengirim jawaban mereka, maka mereka langsung mengetahui berapa nilai total yang mereka dapatkan. Oke, kita close dulu. Lalu teman-teman, di sini kita kembali pada formulir ya. Lalu kita kirim ya, kirim. Nah, untuk mengirim tugas ini bisa kita kirim melalui email siswa kalau kita sudah mengumpulkan email. Kalau enggak juga bisa kita kirim melalui tautan ya. Tautan ini bisa kita kirim melalui Google Classroom ataupun grup WA kelas ya. Nah, di sini saya mau pilihnya yaitu link ya. Ini terlalu panjang tautannya, maka saya bisa perpendek ya dengan cara checklist centang di bawah itu ada perpendek URL. Kalau sudah, kita klik tombol salin. Nah, selesai deh. Nah, itu aja teman-temannya tutorial saya ini tentang bagaimana cara menggunakan formulir tanpa judul. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi pengajar dan terlebih-lebih bagi pemula. See you.